Di sebelah semua ya. Oke, Angga di sebelah. Hari ini kita kuliah online. Hmm, diinformasikan mungkin Bapak Ibu nanti habis ini ada kelas ya. Habis ini jam 4 sesi ini. Baik. eh saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semoga sehat dan menyenangkan ya, membahagiakan hari-hari Bapak Ibu ya. Eh, dengan kegiatan rutinitas dan juga menuntut ilmunya studi ya di MM ITBHS ini insya Allah. Kita melanjutkan lagi diskusi kita, kelas kita. Saya coba cek lagi hari ini sudah ada mulai presentasi kali ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, berapa kelompok nih? Dua kelompok. Dua kelompok. Oke, judulnya sudah ada. Hmm, Oke, dua judul tentang multilinear regression ya. Oke. Hmm, tapi saya lupa nih pembagian kelompoknya kemarin mana aja ya Pak, Bu ya? Oh, yang dikirim di WA ya kemarin sama Angga ya. Iya, Pak. Ada di WA, Pak. Ngirim, Pak. Apa nama grupnya lupa kemarin ya. Angga kirim ulang lagi, Pak. Co- Coba di ping ulang ya. Saya lupa grupnya itu. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Saya sudah dapat nih. Oke. Ini bentuknya picture ya, jadi ditulis ulang. Jadi hari ini tim satu, Bu Meriza, Bu Selvika, Pak Tasrika, Pak Ridwan dan Bu Lea ya. Ibu Tasrika, Tim Pak. satu, Itu, Pak. Ibu Tasrika. terus tim dua Angga, Lara, ya kan begitu. Iya, Pak. Oke. Hmm, Berarti hari ini kelompok satu. Hmm. Tim satu sudah ada topiknya ya, kita bahas, kita diskusikan. Ada ping 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 ke atas. Oke. Terus oke. Kuis nggak sempat nih lah ya. Presentasi dua kelompok tentang multilinear regression. Kelompok satu dan kelompok tiga ya. Halo, tes Sudah di monitor. kelompok 2, ya, Pak. Hilang kayak sinyalnya hilang. 1 dan 2, Pak. Sudah 2, Pak. Satu dan dua yang presentasi kan? Iya, Pak. Iya. Nah, artinya gini, ketika presentasi kelompok satu, kelompok tiga menanggapi, ya diberi kesempatan menanggapi pertama, gitu.
Nanti kalau kelompok 2 yang menanggapi kelompok 4. Menanggapi itu Bapak Ibu ya, rumusnya itu putus-putus ya. Enggak Pak, lancar Pak. Sebentar, saya ganti sinyal kali. Tapi ini ada yang lebih kencang lagi nih, enggak yang ruang dosen itu ya. Coba saya ganti dulu. Ya Pak. Monitor kelompok 1. Iya, Pak. Ya. Dari di Bu. Bu Merizka, Bu Tasrika, ya silakan nih. Siapa yang mau presentasi? Oke, ini udah, Angga udah. Udah pakai yang ruang dosen. Lebih kencang lagi nih. Ini kelas ini banyak yang tersenyum ya. Alhamdulillah nih kayaknya. Ini profil picture-nya tersenyum semua ya. Sudah siap presentasi nih Pak. Oke, lanjutkan. Mm-mm. Saya memberikan catatan ya. Kelompok 3 ya, bersiap memberikan komentar Bu Ledi, Bu Riri, Pak Ridwan, Pak Riki, Pak Novialdi. Komentar tuh menurut saya gini, Bapak Ibu ya, komentar tuh komentar yang sifatnya non konten dan konten ya. Non konten mungkin eh, mungkin penulisan, mungkin penyajian data, mungkin eh, apa ya tentang atributisasi ya. Kalau yang konten mungkin kita sudah mendalami dalam ada beberapa yang ini kok prosesnya nggak runut. Nah, tiba-tiba dia mencantumkan angka tapi tidak tahu dari mana angkanya itu. Nah, kan kita bisa memberikan komen gitu. Dia tidak menyebutkan referensi ini dari mana, angka-angka dan segala macam. Itu kan bisa kalian berikan catatan. Oke ya, silakan kelompok 1. Silakan bisa share screen ya. Baik, Pak. Dimulai saja, Pak. Ya, silakan. Pak, izin dulu sebentar Susi, Pak. Oh, Susi OTW menuju suatu tempat ke rumah, Pak, karena sekarang sedang di Nagari ya, Pak. Mohon maaf di jalan nanti di off kamera, Pak. Aman, Bu. Bu Susi kan belum presentasi kan? Belum kelompok 2, Susi, Pak. Nanti. Oke, silakan, Bu. Nggak apa-apa, aman. Ah, ya, makasih, Hati-hati Pak. di jalan, Bu. Jangan ngebut-ngebut ya. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya. Bu Susi pembalap Pak. Oh, pembelah. Iya, kemarin jumpa pula sama Bu Susi ini. Bu Susi ada di mana-mana nih. Di Garege kemarin ke Sobo lah Bu Susi. Baik, Ini Pak. Bu share Iya. screen ya, Bu Iya. Merizwa ya, silakan. Iya. Baik, Pak. Kami kelompok 1 akan memulai presentasi kami yang kami bagi untuk beberapa orang yang akan memaparkan, Pak. Ya. Kami kelompok 1 mendapatkan judul artikel Pengaruh Prestasi Kerja, Senioritas, dan Loyalitas Karyawan Terhadap Promosi Jabatan. Perkenalkan, kami di kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Meriza Azwar, Ibu Selvi Kawijaya, Ibu Tasrika Azwar, Bapak Muhammad Ridwan, dan Ibu Lea Suherman. Ibu Lea ini sakit kayaknya, Pak. Kasih izin. Oke. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan semua, kami akan mulai presentasi kami pertama yang akan dibacakan oleh Saudara Tasrika Azwar. Kepada Tasrika Azwar dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Meriza atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak dosen dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan terkait mengenai tema di masalah yang akan kami paparkan. Tapi mohon maaf sebelumnya karena kondisi kami di Pasaman Barat ini hujan petir, mungkin akan terdengar gemuruh-gemuruh yang sedikit mengganggu di saat presentasi ini.
Baik, kita lanjut next slide. Kita mulai pertama yaitu dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas karyawan terhadap promosi jabatan pada The Royal Pitamaha. Jadi ini kita gunakan teknik proportionate stratified random sampling sebanyak 79 responden melalui metode rumus Slovin, yang mana nanti pengumpulan data ini bisa melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji asosiasi, uji ketepatan model regresi, dan uji regresi parsial. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Implikasi dari penelitian ini, pihak manajemen Royal Pitamaha itu perlu memperhatikan indikator-indikator dari ketiga macam, yaitu prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas karyawan itu sangat menentukan dari promosi jabatan. Sehingga nantinya karyawan itu bisa merasa lebih adil, termotivasi, dan bekerja untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan di Royal Pitamaha yang terletak di Jalan Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia, di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang perhotelan. Royal Pitamaha ini berada pada lereng perbukitan lembah Sungai Ayung yang terkenal dengan pemandangan sungai dan suasana alamnya yang indah. Kemudian bisa dicapai dengan berkendaraan selama sekitar 1 jam dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Adapun subjek dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada pada Royal Pitamaha, tapi tidak termasuk pada daily worker, manajer, dan pemilik. Kemudian objek dari penelitian ini adalah mengenai prestasi kerja, senioritas, loyalitas, dan promosi jabatan karyawan. Adapun variabel yang digunakan, variabel terikatnya adalah promosi jabatan yang kita simbolkan nanti dengan Y. Kemudian variabel bebas, ada prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas. Kita simbolkan dengan X1, X2, dan X3. Kemudian metode penelitian, yaitu ada populasi, teknik pengambilan sampel, kemudian ada metode. Populasinya itu seluruh karyawan Royal Pitamaha itu berjumlah 366 karyawan. Tadi juga sudah kami sampaikan bahwa tidak termasuk pada daily worker-nya, manajer, dan owner-nya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya kita nanti menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Nah, ini nanti digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian metodenya itu kita gunakan nantinya yaitu rumus Slovin. Pengumpulan datanya nanti kita gunakan dengan cara wawancara dan kuesioner. Baik, kita lanjutkan kembali kepada Ibu Meriza selaku moderator. Silakan Bu Meriza. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Selvika Wijaya. Silakan Ibu Selvika. Baik, terima kasih. Maaf, ada terdengar Bapak Ibu? Kurang terdengar, Kak? Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik. Izin Pak Ardian dan juga Bapak Ibu yang lain untuk melanjutkan presentasi ini. Untuk model analisis yang dipergunakan menyelesaikan permasalahan ini adalah penelitian dengan cara regresi linear berganda. Analisis ini gunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terikat atau variabel dependent dengan satu atau lebih variabel bebas atau kita biasa sebut dengan variabel independen. Analisis ini juga dapat menduga besar dan arah hubungan tersebut serta mengukur derajat keeratan antara satu variabel terkait dengan satu atau lebih variabel bebas. Pembahasan ya. Oke, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Kita menggunakan aplikasi SPSS 18.0. Di sini bisa kita lihat pada tabel 1, kita menggunakan sampling laki-laki sebanyak 42 orang, perempuan sebanyak 37, jadi jumlah sampling kita ada 79 orang, presentasi laki-laki lebih besar.
dengan usia yang bervariatif mulai dari usia 25 tahun sampai dengan 54 tahun. Di sini juga kita bisa lihat yang paling banyak itu di usia 37 sampai 42 dengan presentasi 29,11%. Di sini juga kita bisa melihat durasi ya, periode lama masa bekerja dari 1 tahun sampai di atas 17 tahun. Next. Di tabel ini juga kita bisa melihat rekapitulasi hasil uji validitas instrumen penelitian dari SPSS tadi ya. Cuman memang ini mohon maaf Pak, harusnya kan memang prestasi kerja X1, yang kedua itu senioritas X2 dan loyalitas X3 yang promosi jabatan Y. Cuman ini terskip ini untuk yang senioritasnya X2-nya. Tapi sepertinya memang hasilnya tidak jauh beda dari variabel independennya yaitu X1 dan X3. Hasil uji validitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel prestasi kerja, senioritas, loyalitas, dan untuk promosi jabatan memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. 0,30 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, di sini tabel 3 dari hasil uji reliabilitas instrumen penelitian, reliable ya untuk X1 prestasi kerja, loyalitas, dan promosi jabatan. Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60. Jadi dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Mirza, Pak Sen. Kami akan coba melanjutkan hasil dari kelompok kami. Bisa kita lihat pada tabel 4 menunjukkan koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas yang diuji memiliki koefisien yang positif dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel promosi jabatan. Pada tabel 5, berdasarkan hasil analisis, didapat nilai signifikansi sebesar 0,628 yang lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. Pada tabel 6, hasil uji multikoleritas berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai toleransi dan dari seluruh variabel bebas yang diuji yaitu prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai PIF lebih kecil dari 10, yang berarti model pertemuan regresi dari multikoleritas. Hasil uji dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel prestasi kerja sebesar 0,149. Nilai signifikansi variabel senioritas sebesar 0,313
dan loyalitas sebesar 0,051. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap absolut residual. Dengan demikian, model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Pada 8, hasil uji kelayakan model UGF atau UGF. Hasil pengolahan data pada tabel 8 dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 88,081 dengan signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena itu, F hitung sebesar 88,081 dengan nilai signifikansi 0,000 kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata. Hasil ini mempunyai arti bahwa secara simultan prestasi kerja cerdas dan kualitas berpengaruh signifikan terhadap promosi jabatan. Daryl Pitamaha. Baiklah, Pak Ridwan. Terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan, Pak, karena Lea tidak hadir. Adapun hasil uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu pertama, berdasarkan hasil analisis pengaruh prestasi kerja terhadap promosi jabatan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien regresi yang positif sebesar 0,249. Nilai signifikansi 0,000 kecil dari 0,050, maka mengidentifikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa senioritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan pada The Royal Pitamaha. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis pengaruh senioritas terhadap promosi jabatan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi yang positif sebesar 1,358, nilai signifikansi 0,000 kecil dari 0,050, maka mengidentifikasi bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa senioritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan pada The Royal Pitamaha. Demikian juga berdasarkan hasil analisis pengaruh loyalitas terhadap promosi jabatan, dari hasil ini mempunyai arti juga bahwa loyalitas berpengaruh positif dan signifikansi terhadap promosi jabatan pada The Royal Pitamaha. Selanjutnya, hasil dari analisis data adalah pertama, prestasi kerja memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Yang kedua, senioritas berpengaruh positif dan signifikan juga terhadap promosi jabatan. Dan yang ketiga, loyalitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas karyawan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Selanjutnya, prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas karyawan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan untuk promosi jabatan. Kesimpulannya adalah prestasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap promosi jabatan. Pihak manajemen The Royal Pitamaha sebaiknya lebih meningkatkan kreativitas karyawan. Pihak manajemen The Royal Pitamaha sebaiknya lebih mempertimbangkan kebijakan masa kerja karyawan dalam menentukan promosi jabatan. Pihak manajemen juga sebaiknya mempertahankan kebijakan yang menyangkut variabel loyalitas kerja. Demikianlah Bapak Ibu semuanya, Bapak dosen, hasil penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaruh prestasi kerja, senioritas, dan loyalitas karyawan terhadap promosi jabatan. Sekian pemaparan dari kami. Selanjutnya kami minta tanggapan dari kelompok 3 tadi ya Pak. Ya. Silakan nih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesempatan pertama ya untuk memberikan
tanggapan, komentar, pertanyaan, apa saja ya terhadap presentasi kelompok 1 nih. Ya, Izin, Pak. dari yang ya silakan. Bu Lady ya. Ya, Pak. Ya. Kalau tadi dilihat dari ininya struktur keseluruhan dan gaya penulisan, kemungkinan penulisan ini sangat logis, jelas, dan tentunya sesuai dengan pedoman penulisan jurnal. Tapi tadi rasanya belum dijelaskan tentang apakah kekuatan dan kelemahan dari penelitian ini. Mungkin apa ya, atau lebih rinci lagi tentang kelemahan atau kekuatan pada setiap bagian dari penjelasan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lady. Silakan di komentari langsung mungkin. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang bisa menjawab? Kalau di ini kelompok 1 ada nggak menguji yang secara simultan terhadap 3 variabel independen ini? Kalau yang saya lihat tadi satu-satu saja ya secara parsial ya. Apa tadi itu X1-nya terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y ya? Atau ada nggak yang X1, X2, X3 terhadap Y ketiga-tiganya? Nggak ada, Pak. Kami di sini menjelaskan apa yang tertulis di jurnal gitu, Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang di jurnalnya nggak ada ya? Nggak menyebutkan ya? Jadi itu bisa jadi kekurangan ya Pak, karena nggak disebutkan. Ya. Ya, biasanya kalau seperti ini 3 variabel dia menghimpun yang secara bersamaan ya, apa namanya itu, secara simultan. Ini kayaknya nggak ada disebutkan secara simultan. Satu-satu berpengaruh, ya. X1 berpengaruh terhadap Y, ya. X1-nya apa tadi? Pengaruh prestasi kerja. Oke ya. Prestasi kerja, Pak. Senioritas ya berpengaruh. Loyalitas ya berpengaruh. Tidak berarti otomatis kalau digabung ya X1, X2, X3. Tadi ada pernyataan sih sebenarnya ada, saya lihat tadi saya sedang buka papernya juga nih. Ya menyebutkan tiga-tiganya, tapi dalam uraiannya itu di dalam analisisnya tidak menyertakan yang 3 variabel itu secara simultan bersama-sama itu nggak ada. Mungkin itu catatan tuh ya. Sebab ada penelitian lain, misalnya 3 variabel ini ya, X1 berpengaruh positif, X2 tidak berpengaruh, X3 berpengaruh. Tapi begitu, itu masing-masing ya, secara parsial, tiga-tiganya ya. Tapi begitu dijadikan simultan, X1, X2, X3, itu berpengaruh. Ya, itu kan berarti dia menjabarkan seperti ini detail ya. Jadi kayaknya ini saran saya, betul ya, ini kekurangannya tidak menyertakan yang perhitungan secara simultan terhadap 3 variabel ini. Ya. Kelompok 1 menambahkan lagi? Ya, nanti akan kami perbaiki, Pak, untuk disimultankan ketiga variabel dependen tadi terhadap variabel bebas ya, Pak ya. Supaya nanti ketemu hasil akhirnya yang mana yang lebih berpengaruh seperti itu ya, Pak ya. Iya. Tentu itu catatan kita kan, Ibu posisinya, kita semua posisinya adalah eksternal reviewer ya. Kalau kita tertarik terhadap ini, kita bisa nanya tuh ke email yang bersangkutan, kan ada emailnya tuh, kok nggak ada sih ininya gitu misalnya.
kalau kita ingin bertanya lebih jauh ya, kan begitu etika komunikasi akademik ya. Apa alasannya? Mungkin dia punya argumentasi itu nggak dimasukkan. Mungkin entah batasan halaman kah, atau memang dia mengambil sudut pandang yang memang fokus ke secara parsialnya, berarti kan tidak lengkap ya, gitu. Jadi Ibu memberikan komentar gitu aja kan, mau memperbaiki kan nggak bisa juga kan? Artinya ini bukan papernya kita, kita punya catatan, seperti itu. Baik, Pak. Oke, yang lain barangkali kelompok 3 ya, memberikan komentar. Silakan, siapa tadi? Riri, Pak. Bu Riri. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian. Sedikit tadi dari kelompok 1 udah memaparkan memang dengan jelas dan seperti yang udah diungkapkan Lady tadi, ini cukup jelas ya dari jurnalnya. Nah, setelah saya baca jurnalnya, seperti yang diungkapkan Selvika tadi, di uji validitas ternyata mereka nggak memasukkan variabel senioritas. Saya rasa itu mungkin memang satu catatan untuk kita. Ternyata mereka ada nggak pertimbangan apa sehingga senioritas itu nggak masuk ke dalam tabel uji. Setelah itu, pada hasil akhir tadi disebutkan nilai koefisien regresi untuk loyalitas itu 0,469. Sedangkan pada tabel 4 itu koefisiennya 0,363. Mungkin ada sedikit kekhilafan atau typo gitu ya. Tapi untuk jurnal kita mungkin sedikit memperhatikan. Yang lainnya saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, bagus ini Bu Riri ya, lebih jeli ya melihat angka-angkanya ya, perhatiannya. Bagus, berarti artinya kan walaupun bukan presenter tapi membaca juga ya sebagai penanggap. Iya. Iya, bagus lah, mudah-mudahan tercapai nih kayak gini kita kan yang presentasi kawan, tetapi kita sama-sama belajar gitu, sama-sama mendiskusikan. Yang lain barangkali? Kalau saya bertanya nih ke kelompok 1 nih, kira-kira apa masalah utama sih ketika harus diangkat masalah ini tuh, apa topik ini nih? Ada nggak penjelasannya nih? Mengapa si peneliti harus melakukan riset ini gitu? Apa latar belakang ya latar belakangnya yang mendasarinya apa itu? Kira-kira? Apa masalahnya ya, gitu ya? Baik Pak, izin menjawab Pak. Mungkin di sini seperti yang kami baca, promosi itu kan diperuntukkan untuk sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Karena sumber daya manusia adalah harta atau aset yang paling berharga yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi dengan adanya promosi, maka ini akan meningkatkan semangat mereka dan akan memberikan keberhasilan bagi organisasi tersebut yang sangat ditentukan oleh unsur SDM atau manusia yang ada di dalamnya, Pak. Jadi kalau semakin kita berikan dia fasilitas yang bagus, promosi jabatan yang bagus, maka dia akan bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaannya, sehingga hasil yang diinginkan oleh perusahaan itu bisa tercapai. Gitu, Pak. Terima kasih. Ini Bu Meriza ya, ini kan ada contoh kasusnya ya di hotel ya, apa namanya ini? Oh dia nggak, oke. Pengaruh prestasi kerja, dia di judul tidak menyertakan contoh kasus ya, tidak menyebutkan judul studi kasus di The Royal Pitamaha ya, nggak menyebutkan ya? Enggak Pak, enggak.
Walaupun di abstrak dia menyebutkan. Mungkin ditemukan nggak ada satu kondisi atau masalah apa di The Royal Pitamaha ini? Atau memang peneliti lebih cenderung dia ingin mengelaborasi sendiri. Bentuk mengelaborasi itu bisa dilihat dari ini Bapak Ibu kan. Dia mengutip, coba di pendahuluan aja dia nyebutkan ada berapa tuh? Udah lebih dari 10 kali ya. Dari tiga variabel independen ini masing-masing dijabarkan dari apa namanya riset orang lain, bla 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 gitu. Mungkin ada satu khusus kejadian nggak yang di situ tuh, yang diangkat oleh oleh ini. Karena persaingan bisnis jasa perhotelan yang semakin sengit ini ya Pak ya? Ada di situ dicantumkan Ada Ibu? Pak. Perusahaan, Dicantumkan. iya, yang pertama itu Pak, pendahuluan. Atau enggak nih, saya ada di sini. Dia membuat prariset tuh Bu, ada deh. Di halaman berapa? 7394. 7394. Jadi dia sebelum riset ini diteruskan, dia membuat prariset. Kuesioner lah begitu ya, kuesioner awal. Dia menemukan apa di sini nih? Sistem promosi jabatan yang ada pada The Royal Pitamaha ini. Ya, ada nggak? Dia Promosi melakukan jabatan prariset nggak? hanya berdasarkan pada prestasi kerja, tuh Pak. Dengan Ya, ada kata-kata. Karyawan yang sudah senior pada perusahaan belum tentu dapat dipromosikan, gitu Pak. Nah, ya menarik ya. Jadi sebelum melanjutkan ini jadi sebuah riset, dia melakukan prariset dulu nih, kuesioner ya, sederhana gitu, bukan kuesioner, wawancara ya, 12 orang. Ternyata ada masalah di situ, di mana yang sekarang menurut hasil wawancara itu ternyata lebih berdasarkan prestasi kerja saja gitu. Nggak melihat senior dan loyal yang sudah lama kerja kalah sama baru mungkin, tetapi dia prestasinya bagus lah gitu ya. Nah akhirnya kan timbul satu ini kan pertanyaan ya. Satu pertanyaan, satu kesempatan untuk digali lebih jauh kan. Ya nggak? Kebayang ya Bapak Ibu ya kita melakukan pra riset ya. Iya Pak. Dan kelebihannya lain, ini dia menguraikan di latar belakang ini, dia menurut saya bagus ini. Dia mengambil banyak referensi, terus diuraikan untuk, yaitu kalau kita menulis tuh ujungnya Bapak Ibu, state of the art ya. Kepandaian kita mengemas jatuhnya gitu ya. Kita membuat narasi seperti apa gitu. Dia menarik. Cerita permasalahan di objek ini tidak diterangkan di awal, tapi dia mengelaborasi bahwa di penelitian terdahulu poin tentang apa namanya tadi prestasi kerja penting, pengaruh ataupun variabel senioritas juga di penelitian sebelumnya penting, disebutkan dulu gitu kan. Di loyalitas juga penting gitu ya. Ditambah ada masalah di objek yang mau dijadikan riset ini. Jadilah satu topik yang menarik ya. Jadi memang pra-riset ini menjadi kelihatan kita punya sesuatu yang kedalaman ya, topik yang mau kita akan kejar gitu. Ya. Oke. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan.
Izin Pak, Iya, ya, silakan Bu. tapi ini bukan mau make sure aja sih Pak. Untuk menentukan apa sih nilai dari Crohn's-Batch alpha yang 0,60 itu dari mana ya Pak? Karena saya pernah baca dia netapinnya 0,7 gitu Pak. Ini kan 0,6 ya. Jadi itu aja sih Pak. Ya, setahu saya memang ada beberapa referensi tuh. Dia mengambil ada 0,7, 0,6, ada saya tahu ada 0,8 juga gitu. Jadi dia menyebutkan nggak mengapa 0,7 di sini ngambilnya ada referensi mana dia nyebutin, ada nggak di situ? Di sini belum sih Pak. Saya juga belum nemu yang 0,7 juga belum nemu referensi. Kalau tipe kuesioner yang sama, bisa kita lihat ya, Bu. Kita bandingkan. Mungkin salah satunya kita lihat dari ini, dari referensi ya. Dia kan mencantumkan referensi nih. Banyak ya, berapa referensi dia di sini nih? Banyak lah ya. Oh, Iya. 1 lembar, 2 lembar banyak nih. Kayaknya tesis juga jangan-jangan. Banyak nih. Misalnya kita ambil referensi dia, terus kita baca lagi dia. Satu referensi orang ini, tentu dia baca kan sebelumnya, kita baca lagi juga. Jadi menariknya kalau kita menemukan sumber referensi yang utama, jadi kita nggak perlu, kadang-kadang kan kita menurut ini, dalam ini, itu kan berarti kita mengambil sumber yang bukan aslinya sebenarnya. Kalau bisa kita cari sumber aslinya, jadi kita merujuk ke sumber aslinya, nggak perlu menurut ini dalam jurnal ini kan berarti kan 2 kali ya, 2 kali tengoknya kita. Ya. Cukup kali ya kelompok 1. Mau ada nambah lagi, komentar lagi? Kelompok 7, kelompok 7, kelompok 3. Izin Pak. Oke, ada lagi komentar? Silakan. Iya. Boleh Ini deh. Oke. satu apa ya? Mungkin udah terjawab sama Bapak tadi, salah satunya udah terjawab. Apakah kesesuaian daftar referensi yang ada apakah sudah sesuai ya gitu. Tapi ada satu lagi Pak, apakah penelitian ini sudah sesuai dengan etika penelitian, karena perlindungan terhadap subjek tentunya juga harus dijaga gitu. Jangan sampai adanya nanti semacam apa ya, konflik kepentingan gitu. Iya. Makanya kalau terjadi itu biasa kita nama objeknya kita sembunyikan ya biasanya ya. Kita sembunyikan, atau mungkin yang meneliti ini bagian dari ownernya barangkali. Ya bisa jadi ya, terus dia merasa tidak masalah dipublikasikan gitu. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan konflik interest ya berarti kita sebutkan aja ya alias ya di ABC atau XYZ begitu ya. Kalau dirasa ini. Atau mungkin dia sebelumnya ada deklarasi juga izin untuk dipublikasikan, oh nggak masalah misalnya. Ya. Yang penting etika risetnya sudah dilakukan dan ya ini 2019 ya terbitnya ya. 2019 artinya kalau terjadi sesuatu kan nanti biasanya di take down kalau bahasa sekarang ya. Kalau postingan yang dirasa mengganggu, dirasa ini muncul komplain ya di take down sama pengelolanya. Tapi kan di sini masih ada bisa diakses, berarti insya Allah sudah melakukan ini ya proses semua untuk risetnya. Pak, satu lagi boleh Pak? Ya silakan Bu. Ini aja Pak, di sini kan muncul nilai F hitungnya udah dapat, nilai signifikannya udah signifikan. Terus dibilang nilai F hitung besar dari nilai F tabel, tapi nilai F tabelnya nggak kita munculin, nggak apa-apa ya Pak di jurnal? Iya, F tabel kan sesuatu yang sudah baku Iya, Bu, karena standar sebenarnya. Artinya gini, dia ada tabel orang statistik paham
Tapi bagusnya sih di F tabel berapa kan dimunculin harusnya ya, angkanya aja. F hitung besar dari F tabel. Minimal kan kita ngelihat berapa sih besarnya dia gitu kan. Betul. Ya, ya. Harusnya lebih baik lagi dimunculin gitu kan, yang sesuai dengan tabelnya. Setuju, saya juga. Nah, dimunculkan nilai F tabel untuk angka-angka itu berapa gitu. Pak, izin Pak. Ya, Di sini Pak, yang di bawah halaman berapa ini? 7395 Pak. Di sini kan ada di paragraf pertama itu dikatakan karyawan yang takut untuk dipromosikan karena akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar yang akan dibebankannya nanti. Karyawan tersebut merasa tidak memiliki, dia merasa tidak memiliki kemampuan kepemimpinan sebuah tim. Apakah dengan judul ini, kalau di sini kan dilihat tidak ada solusi yang diberikan ya Pak ya, misalnya dengan karyawan seperti itu, dengan memberikan pelatihan kepemimpinan gitu kan, atau upgrade ilmu gitu. Kalau di sini kan nggak ada Pak. Apakah memang nggak perlu ya Pak ya dimunculkan solusi dari permasalahan dari paragraf yang di atas itu Pak? Kita hanya fokus terhadap yang senioritas, loyalitas, dan prestasi kerja aja gitu Pak. Sepanjang kita harus memahami juga yang tujuan dari artikel ini apa, riset ini dulu apa gitu. Kalau memang untuk mengetahui ya berarti cukup sampai yang kita bisa melihat pengaruh ya, tingkat pengaruhnya masing-masing gitu. Kalau itu ditambahkan misalnya saran ya, jadi kan bisa juga masukkan sebagai saran ya. Saran itu bisa aja, dia sarannya menemukan apa di sini sarannya? Nggak ada saran ya, kesimpulan aja ya. Ya, nggak ada Pak. Nah, bisa juga dimasukkan sebagai saran gitu ya, pertimbangan untuk dilakukan, atau bahasa lain implikasi manajemen gitu ya. Nah, dari hasil ini analisis berikutnya bisa dilakukan tuh, implikasi manajemen terhadap hasil ini, bahwa seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu ya, kan menjadi lebih komprehensif lagi gitu. Rasanya seperti itu Bu. Terima kasih Pak. Baik, rasanya cukup ya kelompok 1 ya. Kita closing statement dulu ya, kelompok 1. Kita tutup, silakan Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen dan Bapak Ibu semua yang telah menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus ya buat kelompok 1. Terus, ya baik. Lanjut dulu deh kelompok 2. Langsung melanjutkan kelompok 2. Baik Pak, lanjut ke PP dulu ya Pak. Ya. Sudah muncul Bapak Ibu, PP-nya Bapak Ibu. Oke, mohon izin Pak Ardian untuk memulai presentasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana karena rahmat dan nikmat dari Allah kita dapat berkumpul di virtual secara Zoom pada hari ini untuk melaksanakan kuliah Big Data dengan kondisi yang sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mohon izin Bapak Ardan dan Bapak Ibu teman-teman di kelas
Strategik 2022. Kami dari tim 2 akan melakukan presentasi terkait review jurnal dengan judul Pengaruh Motivasi, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Wijaya Nusa Semarang. Adapun sebelum mulai presentasi, kita perkenalkan diri dulu anggota kelompok kami, saya sendiri, Angga Suzeri, lalu ada Larafian Hendri, ada Ibu Susi Devira, ada Ibu Yunita Sari, dan Bapak Robi Firnaldotan. Adapun agenda yang kita bahas adalah seperti pada tampilan pada layar. Ini merupakan rangkaian untuk mereview jurnal dari kelompok kami. Mungkin saya awali dulu dengan saya sendiri untuk membahas tentang identitas jurnal. Seperti pada awal tadi yang saya jelaskan bahwa judul jurnal yang kami review adalah Pengaruh Motivasi, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Wijaya Nusa Semarang. Adapun jurnal mereka publish jurnalnya pada Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis atau JIAB dan terakreditasi Sinta 5 dengan rincian volume 6 nomor 3 bulan Juni tahun 2017. Adapun yang menulis jurnal ini adalah RR Mega Ayu Pratiwi sebagai penulis pertama dan Widiartanto sebagai penulis kedua. Dengan afiliasi di Prodi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Diponegoro. Dan tentu saja reviewernya adalah kami sendiri, tim 2 dari kelas Strategik 2022. Oke, lanjut. Setelah identitas jurnal, kita masuk ke identitas pembahasan. Untuk identitas pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Larafian Hendri. Kepada Saudari Larafian Hendri, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Angga. Dan izin Bapak dosen, kita masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang pada penelitian ini muncul dari kebutuhan mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT Wijaya Nusa Semarang. Nah, dalam konteks ini, pemahaman tentang motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja menjadi krusial dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, penelitian ini ingin memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja saling berinteraksi dan berdampak terhadap kinerja karyawan di PT Wijaya Nusa Semarang, sehingga memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan strategi manajemen SDM. Baik, selanjutnya, Pak. Nah, untuk tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis dampak motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja, interaksi antara variabel-variabel tersebut, memberikan gambaran holistik tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan dan berdampak pada kinerja karyawan di PT Wijaya Nusa Semarang, serta menyelidiki di PT Wijaya Nusa Semarang sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam dan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Wijaya Nusa Semarang. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT Wijaya Nusa Semarang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Wijaya Nusa Semarang. Dan yang keempat, bagaimana interaksi antara motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, ada pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan PT Wijaya Nusa Semarang. Yang kedua, pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Wijaya Nusa Semarang. Yang ketiga, ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Wijaya Nusa Semarang. Dan yang keempat, ada pengaruh antara motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Wijaya Nusa Semarang. Baik, sekian dulu Bapak Moderator.
Terima kasih Ibu Lara Fianendri. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lara, Bapak Ibu terkait tentang identitas pembahasan yang sebenarnya merujuk pada bab 1. Nanti akan diuji apakah hipotesa yang kami buat atau yang kami review cocok dengan hasil pembahasan setelah pengolahan data. Oke, selanjutnya adalah di bagian metode penelitian yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Ibu Yunitasari. Kepada Ibu Yunitasari dipersilakan. Enggak, sebaiknya ini Bu Susi enggak? Oh, oke, Bu Susi. Ibu Susi, silakan Bu Susi untuk menjelaskan presentasi ini, Bu Susi. Ya, boleh Pak Angga, terima kasih. Mohon izin Pak dosen, di sini sedang hari hujan, jadi mungkin jaringannya kurang bersahabat, jadi hilang-hilang timbul. Tapi akan Susi usahakan untuk tampil Pak. Baik Bapak Ibu semua, izin Pak dosen, yang pertama yang akan kami sampaikan di sini mengenai terkait review jurnal tentang metode penelitiannya. Metode penelitian kita memakai variabel X dan variabel Y. Variabel X yang terdiri dari variabel independen, yang pertama motivasi, kemudian kompetensi, kemudian lingkungan kerja. Motivasi merupakan X1, kompetensi variabel X2, lingkungan kerja variabel X3. Kemudian variabel independen Y itu merupakan kinerja karyawan. Seterusnya dalam hal ini peneliti memakai metode kuantitatif dan exploratory research dari populasi karyawan PT Wijaya Air Semarang. Kemudian peneliti memakai 5 orang sampel yang terdiri dari non-probability dan sampling. Setelah itu, peneliti juga memakai instrumen penelitian berdasarkan kuesioner yang disebar, kemudian studi pustaka. Lanjut, Pak Ketua. Halo, ini Susi. Ya, lanjut slide-nya, Pak. Oh, sudah selesai. Jadi terputus suaranya ini Susi. Ya, karena jaringan di sini hujan, Pak Ketua. Oke. Baik, terima kasih ini Susi. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah metodologi penelitian, kita akan membahas terkait dengan hasil penelitian. Hasil penelitian mungkin nanti Angga dan Bapak Robi akan bergantian dalam menjelaskannya. Memang di jurnal yang kami dapat tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan hasil atau tampilan dari SPSS pengolahan data dari para penulis yang membuat jurnal ini, tapi sudah kami coba membuat keterangan untuk menjelaskan tentang hasil pembahasan pengolahan data tersebut. Di sini dapat dikatakan bahwa yang pertama variabel motivasi yang bertindak sebagai X1 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama hasil uji statistik koefisien regresinya sebesar 0,918. Lalu nilai signifikannya sebesar 0,05 kecil dari 0,05. Sedangkan T hitungnya 9,073 besar dari T tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y atau kinerja karyawan, sehingga hipotesis pertama yang kami tampilkan sebelumnya itu dapat diterima. Jadi dapat diartikan bahwa semakin tinggi motivasi karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin baik pada PT Wijaya Air Semarang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Robi. Bapak Robi dipersilakan. Terima kasih Pak Angga. Mohon izin Pak dosen. Izin melanjutkan, yaitu untuk terkait variabel kompetensi atau X2 mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, yang mana kita sebut adalah Y. Hal ini dibuktikan dengan
Pertama, hasil uji statistik koefisien regresi sebesar minus 0,004, nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, dan di mana T hitung min 0,38 lebih kecil T tabel 2,0106, di mana hipotesis kedua itu ditolak, yang mana artinya semakin rendahnya kompetensi karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin buruk pada PT Wijaya El Nusa Semarang. Lalu ada variabel lingkungan kerja atau kita sebut X3, yang mana mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik koefisien regresi sebesar 0,494 dan nilai signifikan sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dan T hitung 3,417 lebih besar daripada T tabel 2,0106, di mana hipotesis ketiga itu dapat diterima, yang mana dapat kita simpulkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan kerja, maka kinerja karyawan akan semakin baik pada PT Wijaya El Nusa Semarang. Terima kasih. Mungkin bisa dapat dilanjutkan, Bapak Angga. Baik, terima kasih Bapak Robi Rinaldo. Lalu secara keseluruhan dari variabel X1, X2, dan X3 dapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik koefisien regresi sebesar 0,908, min 0,92, dan 0,54. Dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, dan F hitung yang merupakan total dari variabel tiga variabel, bahwa 11,238 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,417. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,805 atau 80,5%, yang berarti bahwa variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja. Sisanya 19,5% dijelaskan oleh faktor lain. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat diterima, sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik motivasi, kompetensi, dan lingkungan kerja, maka kinerja karyawan akan semakin baik pula pada PT Wijaya El Nusa Semarang. Dan berarti ada hubungan di antara ketiga variabel tersebut. Oke, mungkin selanjutnya adalah bab terakhir atau pembahasan terakhir terkait kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Ibu Yunita Sari. Kepada Ibu Yunita Sari dipersilakan. Ibu Yunita Sari, mungkin suaranya masih mute, Bu Yunita. Terima kasih, Angga. Terima kasih, Pak dosen. Kesimpulannya, yang pertama itu variabel motivasi X1 mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, variabel kompetensi X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel lingkungan kerja X3 mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, variabel motivasi, kompetensi, lingkungan kerja atau X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan Oke, terima kasih Bu Yunita. Mungkin dilanjutkan pada sarannya Bu Yunita. Iya. Saran yang pertama, motivasi kerja karyawan PT Wijaya El Nusa tergolong baik. Sebaiknya diimbangi dengan keterampilan soft skill seperti tanggung jawab moral atas motivasi tersebut. Kedua, kompetensi karyawan PT Wijaya El Nusa tergolong cukup baik. Untuk peningkatan, sebaiknya PT Wijaya El Nusa mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi karyawan dan juga memberikan beasiswa studi lanjut untuk menambah pengetahuan bagi karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja PT Wijaya El Nusa cukup baik, namun sebaiknya perusahaan meninjau kembali tata ruang sehingga meningkatkan kenyamanan karyawan. Yang terakhir, kinerja karyawan secara umum dalam kondisi baik, sebaiknya perusahaan mengutus kepada setiap divisi untuk lebih intensif dalam melakukan pengontrolan kepada karyawan yang kinerjanya menurun. Sekian, Ketua Angga. Terima kasih Bu Yunita. Mungkin menambahkan, jadi
untuk penelitian selanjutnya diharapkan mungkin dapat lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang berkaitan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oke, mungkin sekian review jurnal dari kami. Kami tutup dengan sebuah quotes seperti biasa, yaitu dalam dunia strategik, jika Anda tidak mampu mengolah data yang besar atau big data, maka cobalah memanfaatkan data yang kecil untuk hal yang besar, big thinking. Terima kasih, saya Angga Suderi, moderator, dan teman-teman dari kelompok 2. Kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gantian ini sekarang ditanggapi kelompok 4. Pak Agung, Pak Devri, Pak Despadri, Pak Darmalian, Pak Faizin ya. Silakan. Hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan Pak Agung. Ya nih Pak Agung ya kemarin ya. Ini sama-sama Agung kita kan. Ya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Bapak Dr. Ardian dan Bapak Ibu yang lain. Ini kita sedikit mau bertanya kepada kelompok 2 ya. Ini menarik sekali masalah variabel yang diolah di sini. Tadi di penjelasannya kita mencoba itu melihat yang pertama variabel motivasi ini sangat mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan gitu. Dan itu dijelaskan jadi dengan beberapa yang sudah diolah atau sudah diberikan tadi narasinya oleh kelompok 2 maaf. Nah, di sini yang mau kita tanyakan ini tentang variabel kompetensi gitu. Variabel kompetensi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawannya gitu. Apakah nanti dia bisa berbanding terbalik? Variabel kompetensi ini bagaimana menurut kelompok 2 cara kita untuk meningkatkan agar pengaruh kinerja karyawan ini sangat dipengaruhi oleh variabel dari kompetensi gitu. Karena di kenyataannya kompetensi ini sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau sebuah institusi, terutama itu institusi swasta gitu. Mungkin ada tata cara gimana untuk membuat minimal variabel ini menjadi seimbang gitu. Begini itu Bapak Dr. Ardian dan Bapak Ibu kelompok 2, terima kasih atas waktunya. Langsung Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Agung dan kesempatannya Bapak Ardian. Mungkin saya akan mencoba dulu menjawab pertanyaan dari Bapak Agung. Mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman yang lain dari kelompok 2 dan akan disempurnakan oleh Bapak Ardian Agung. Terkait variabel kompetensi memang seperti yang tadi Bapak Agung jelaskan bahwa agak berbeda ya. Kenapa? Karena cuma variabel kompetensi yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Padahal yang secara logika harusnya berpengaruh. Tapi kalau menurut saya ini adalah sifatnya kondisional karena ini adalah hasil murni dari pengolahan data berdasarkan kuesioner yang disebar kepada sampel karyawan pada PT Wijaya Al-Nusa Semarang. Dalam artian bahwa semakin tinggi atau seberapapun tinggi pengetahuan atau kompetensi yang ada oleh karyawan di PT Wijaya Al-Nusa ternyata tidak berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Dalam artian mereka lebih condong berpengaruh kepada faktor-faktor lain seperti motivasi dan lingkungan kerja. Tapi mungkin dapat dikatakan bahwa memiliki variabel kompetensi ini memiliki pengaruh tapi tidak terlalu besar bagi dampaknya terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Mungkin itu pandangan dari saya Bapak Agung karena kami membahasnya dalam sudut pandang mereview jurnal ini. Untuk pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Agung bagaimana cara meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya mungkin nanti bisa dibantu oleh Bapak Ardian untuk menjelaskan. Tapi kalau pengetahuan saya
adapun yang sudah dijelaskan di dalam jurnal ini ada beberapa hal yang memiliki karakteristik dari untuk peningkatan kompetensi. Di antaranya adalah seperti yang disampaikan oleh Spencer pada tahun 1993 bahwa adanya motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan untuk sehingga dapat variabel kompetensi ini dapat meningkatkan kinerja. Ini seperti itu Bapak Agung. Mohon izin Bapak dan jika ada tambahan Bapak Ardian. Dilanjutkan dulu nih. Ada yang mau dikomentari atau mau menambahkan dari kelompok jawaban kelompok 2, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu dari teman-teman mungkin dari kelompok 2 ada yang mau membantu menambahkan terkait pertanyaan dari Bapak Agung. Izin, Pak. Ya, silakan Bu Susi. Ya mungkin putus-putus enggak. Mungkin di sini mungkin perusahaan lebih mempertimbangkan keahlian pengalaman yang dimiliki oleh pekerja sehingga kinerjanya kurang optimal di bidangnya masing-masing, mungkin seperti itu. Jadi mempertimbangkan keahlian daripada pengalaman itu, Pak. Ini buat kelompok 2 nih. Kira-kira nih permasalahannya diangkat karena ada masalah atau seperti apa di latar belakang nih? Di PT El Nusa ini ada masalah apa kira-kira? Kalau di Atau latar nggak dijawab? belakang yang dijelaskan oleh jurnal, Pak, mereka cuma melihat pengaruh saja, Pak. Berarti dalam artian mereka cuma memilih variabel apakah berpengaruh pada kinerja, seperti itu, Pak. Tidak dijelaskan secara rinci apa masalahnya, Pak. Iya, ya. Ya, itu bisa juga ya. Jadi kalau ini apa namanya jadi objeknya aja kan tempatnya nih PT apa tadi Wijaya El Nusa ini kan jadi objeknya saja. Berarti si peneliti ini sudah punya bekal duluan ini. Sudah punya referensi duluan tentang variabel independen tadi nih. Motivasi seperti apa. Walaupun kayak uraiannya tidak terlalu banyak ya. Uraiannya ada di bagian kerangka teori ya. Dia kerangka teori yang masuk ke dalam ininya. Nah, ini tergantung jenis penyajiannya Bapak Ibu ya. Kalau yang makanya bedanya kan paper yang sebelumnya yang pertama tadi di bab pendahuluan cukup detail ya, dia membuat referensi-referensinya. Nah, kalau di sini di bagian pendahuluannya cuma 3 paragraf, terlalu singkat sebenarnya. Tetapi dia menambahkan kerangka teori dan di sini dia memang cukup detail ya. Di cara penyajian. Jadi lagi kita perlu juga melihat format dari jurnalnya seperti apa template-nya. Dia punya pembagian chapter-chapternya itu seperti apa, itu sudah perhatikan juga membuatnya. Jadi nampaknya ini bukan karena ada suatu gap yang ditemukan di sana, tetapi dari latar belakang yang dia punya sebelumnya, terus diterapkan objeknya di PT ini ya, PT ini. Oke. Yang lain silakan. Kawan Pak Agung, Pak siapa? Ini bertanya Pak Devri ada ya? Devri atau mungkin Pak Desfajri, Pak Darmalion. Ya, izin Pak. Izin. Ya. Silakan Pak. Ya. Mungkin sedikit dari saya, ada sedikit tanggapan dari hasil yang presentasi dari review jurnal yang ditampilkan oleh kelompok 2 tadi. Agak tidak nampaknya tadi kan Pak Agung kan juga ada sedikit bertanya tentang apakah pengaruh kompetensi tadi ya Pak ya. X2-nya tadi ya Pak. X2 tadi ya. Pengaruh. Tapi saya lihat ini apakah berpengaruh kira-kira ini? Kan kita pakai alat ukurnya kan instrumennya kan di skala Likert menggunakan kuesioner ya Pak katanya tadi ya. Kalau nggak salah. Ya enggak. Instrumennya tadi. Skala Likert Bang. Skala Likert kan. Berarti dia pakai kuesioner, pakai dengan kuesioner ya? Ya, dengan kuesioner.
apakah saya nggak nampak ini indikator yang ditampil di isian dari kuesioner itu kan nanti berpengaruh apa saja yang menjadi poin dalam kuesionernya akan nanti menjadi pengaruh ya terhadap nilai atau skala yang akan kita nilai itu. Jadi kita nggak nampak juga, bisa jadi tolak ukur dia memberikan indikator untuk kuesionernya apakah sudah sesuai dengan situasional dari perusahaan yang diapakan, kan itu nanti juga menjadi pengaruh. Atau kan akan ada juga beda persepsi ketika ada orang lain juga yang akan melakukan penelitian terhadap hal yang sama mungkin di situ ya Pak ya. Mungkin itu kelompok dua dari saya mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Devri Ismail. Ya, saya sebenarnya juga sependapat sih dengan Bapak Devri Ismail. Makanya kami tadi di bagian akhir kami tambahkan terkait agar untuk penelitian selanjutnya agar mungkin lebih dicari variabel yang cocok atau mungkin yang lebih bisa cocok dengan kondisi situasional di perusahaan tersebut. Seperti itu Bapak Devri Ismail. Ya, atau saya ini ya sedikit ini nih, Pak apa namanya Pak Devri juga ya, menarik juga nih tadi. Ini kan tentu mengapa diujinya tadi memang secara parsial ya, kompetensi itu hasilnya negatif ya, walaupun secara simultan tiga-tiganya dia berpengaruh ya secara simultan ketiga-tiganya. Tetapi ini itu kan tentu menunjukkan kalau seandainya ya oleh si penulis itu di kalau masih punya space juga ya di dalam artikel itu ditambahkan tentang ya menarik juga tuh indikator apa bab kompetensi yang akhirnya kok fokus dia menjadi negatif ya. Mungkin jadi kebayang oleh si pembaca bahwa oh seperti ini memang ini ya cara penyajiannya indikatornya ini jadi ya cukup bisa dipahami. Kalau dia menampilkan di situ saya pikir akan lebih jelas juga ya, akan lebih baik lagi ya. Di sini tidak nampak juga. Terus juga ada nggak nih pengujian klasik di sini nggak diceritakan juga ya kayaknya ya kelompok 2 Tidak ya? Pak, cuma lebih langsung kepada deskripsi hasilnya Pak. Nah, di sini Pak, dijelaskannya Pak. Ya, mungkin ada yaitu tahapan-tahapan menguji asumsi-asumsi sebelumnya kan. Tentu karena tidak disajikan ya kita menganggapnya itu sudah lewat ya. 4 asumsi tadi sudah terpenuhi gitu. Walaupun tidak ditampilkan ya polanya di sini. Baik, itu saja mungkin ya. Atau lagi ada Bapak Ibu yang lain silakan. Pak, izin Pak. Boleh dari kelompok lain Pak? Ya, boleh aja. Kelompok 4 tadi, ya silakan nggak apa-apa. Iya. Sepertinya memang terkait ya sama Pak Devri tadi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jurnal di page 4, itu salah satunya itu kan variabelnya itu kan lingkungan kerja ya Pak ya. Benar memang tadi dijelaskan Bapak motivasi, kompetensi itu kan memang tidak ada indikator. Tapi mungkin di situ kalau untuk motivasi atau kompetensi, motivasi agak susah kita ngukurnya karena memang melalui wawancara gitu kan, one by one apa motivasi Anda. Tapi mungkin di sini yang saya lebih fokusnya itu di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja ini kan di page 3 itu kan dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja gitu ya Pak ya. Tapi hanya penjelasan secara teoritis. Di kesimpulan itu memang tidak diberitahu apakah perusahaan itu memang sudah memberikan lingkungan kerja yang sesuai dengan faktor-faktor di page 3 sesuai dengan Sudarmayanti ini. Seperti itu, Pak. Iya. Ya, bagus Bu. Jadi
komentar-komentar kayak gini, catatan-catatan gini, tentu kadang-kadang nih kita kalau menulis artikel tuh kadang-kadang ya kita mengharapkan semuanya kita prepare ya dengan baik. Artinya itulah kadang perlu cross check dengan apa namanya itu corresponding author ataupun kalau kita first authornya ya. Begitu juga kalau kita membaca seperti ini seharusnya masih bisa lagi tuh ditambahkan, diberi penjelasan agar lebih komplit ya, lebih jelas gitu. Tapi betul juga nih Bu, artinya di bab kesimpulan atau bab analisa lah sebenarnya, bukan kesimpulan ya. Analisa kayak mungkin juga, tapi analisa lebih cenderung hitungan tadi ya, hasil pengujian aja ya. Mungkin seandainya ada masukkan ke dalam saran penambahan data yang real di sana tentu akan lebih jelas gitu ya Bu ya. Mungkin masuknya kategorinya di saran kali Bu ya. Misalnya di sana sudah terjadi seperti apa gitu kan, terus sarannya menjadi seperti apa lagi begitu ya, kan lebih baik lagi. Bukan di itu ya Pak ya, maaf Pak, bukan di simpulan ya Pak ya. Kesimpulan kalau ini lebih banyak kesimpulan kan sebenarnya menjawab permasalahan, Bu. Kalau permasalahannya tadi kan memang mencari hubungan aja kan ya. Ada 4 hipotesa dia kan? Iya. Iya, Pak. Ya, jadi menjawab kesimpulan lebih untuk menjawab permasalahan yang ditampilkan. Nah, yang lain-lainnya buat penambahan di saran atau mungkin sebenarnya di bab analisis. Tapi ya tadi kita lihat porsinya sebenarnya. Kalau bab analisis sudah lebih banyak ke arah apa namanya kalkulasinya ya, berarti masukin ke saran. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Baik, cukup kali ya kelompok 2 juga ini menyampaikan presentasinya. Sesi habis ini saya mungkin menyampaikan market basket analisis ya, belum ya? Angga ya, belum ya? Belum Pak. Oke, nanti kita diskusi ini, Pak ini. Ya, kita tutup dulu. Silakan kelompok 2. Baik Bapak Ibu, tadi karena kelompok 1 pakai closing statement, kami juga pakai closing statement. Konsisten dengan yang sebelumnya tentang quotes dari kami ulangi lagi, yaitu dalam dunia strategik, jika Anda tidak mampu mengolah data yang besar atau big data, maka cobalah memanfaatkan data yang kecil untuk hal yang besar, big thinking. Salam dari saya, moderator kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kece, memang kece. Ya, baik Bapak Ibu, ya kayaknya diterusin sedikit ya. Kita membahas tentang market basket. Tapi ini masalahnya nih, saya udah mencoba nih. Kayaknya prepare kalau offline deh kayaknya. Kalau saya share screen di laptop ini, tiba-tiba dia hilang itu. Atau Bapak Ibu bisa bantu yang market basket analysis yang di slide ya, ada ya, yang di Google Drive itu. Bentar Pak, biar enggak Pak. Iya, artinya nggak terlalu banyak juga nih. Market basket analysis yang terkait dengan bahan kuliah itu. Kita tolong sama Angga kali ya. Pak, bentar Pak. Boleh tanya dulu, Pak? Ya, silakan, Bu. Ini Pak, kalau tadi kan kalau nilai uji statistiknya koefisien regresi itu nilainya negatif, kayak contoh yang kelompok 2 barusan, itu artinya tidak ada pengaruh sama sekali atau berpengaruh secara berlawanan gitu Pak?
Negatif, enggak. Ya, jadi menanggapinya ini kalau secara parsial ya, secara parsial, kemudian ini saya melihatnya sebenarnya efeknya tuh mendukung ya, tapi penyajiannya dibikin negatif tuh kan apa pengaruhnya? Apa artinya? Ketika kompetensi rendah, maka berarti kinerja apa namanya turun ya? Turun. Iya kan? Iya. Logik juga kan, kompetensinya rendah, ininya turun ya. Misalnya Pak, kompetensi tadi contohnya minus 0,004, berarti kompetensinya kinerjanya juga turun sebesar 0,004 itu Pak maksudnya? Setiap kali satu titik apa namanya tuh kenaikan ya, setiap kali kenaikan apa namanya itu? Oke, enggak. Setiap kali penurunan minus berapa itu terhadap X2-nya, kompetensi penurunan, maka dampaknya juga terjadi penurunan kinerja ya, kinerja. Oh, baik. Terima kasih. Ya, itu membacanya dari seperti itu. Nah, sama seperti kita kemarin berbicara tentang contoh kasus kemarin kita diskusi orang yang naik sepeda dengan orang sakit jantung ya. Setiap kali penurunan, oke, enggak, kebalik ya. Setiap kali ada kenaikan 1% orang yang naik sepeda, terjadi penurunan orang sakit jantung. Ya. Diartikulasikan seperti itu. Makasih Pak. Oke, baik. Sudah dapat share screen ya. Ya, ini sedikit kok ini kok. Ini market basket analysis Ibu Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu di kelas manajemen strategis ya, tapi ini dua contoh ini mungkin lebih cocok ke arah marketing ya. Mungkin pemasaran ya. Tapi bisa jadi suatu ide ini. Ada teknik market basis analysis bisa di lingkungan Ibu Bapak ya. Nah, ini Ibu Bapak ini targetnya tentang mak-mak nih lah kurang lebih nih. Belanja ya. Dikasih belanja senang. Item apa yang sering dibelanja bersamaan gitu, oleh customer. Ini si market analis orangnya nih. Yang dia tengok tentu keranjang belanjaan nih. Customer 1 belanjanya apa, customer 2 belanjanya apa, dan seterusnya sampai customer N. Kan nanti akan kebaca pola nih Bapak Ibu ya. Dari mana sumbernya? Tentu mengambil shopping basket ini datanya dari data transaksi ya. Data belanjaan, setiap record ya, setiap transaksi belanjaan, dilihat itu setiap itemnya. Kan ada detail-detailnya pasti ya. Nah, di situ maka akan dihitung sebagai seorang analis pasar ini, apa sih yang sering dibelanjakan secara bersamaan gitu. Nah, manfaatnya apa nih? Di slide berikutnya akan terlihat. Nah, ini istilah lain, market basket analysis itu affinity analysis atau association, bukan association rule ya, atau association rule ya. Karena di situ teknik untuk mengkombinasikan. Gunanya, nah ini untuk mengetahui, teknik ini untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan pelanggan membeli satu item dengan item lain secara bersamaan. Ya, misalnya seberapa dekat sih kalau dia beli roti, pasti dia beli susu gitu. Diteliti, di searching, diolah dari data semua transaksi untuk setiap untuk satu periode tertentu misalnya, atau 1 bulan lah, atau 1 tahun lah gitu kan.
diukur nih seberapa besar kemungkinannya membeli roti sama dengan sekalian membeli susu gitu. Atau membeli pasta gigi dengan sikat gigi ya. Ini kan yang lebih dekat. Atau mungkin yang pengen berjauhan, kita pengen tahu lah antara beli apa dengan apa gitu ya. Nah, kita ingin lihat besar kemungkinan ya belanja bersamaan. Gunanya, nah nih gunanya untuk apa nih? Gunanya itu untuk dua setidaknya ya, mengatur penempatan barang. Ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan kita untuk marketing adalah repeat order dan banyaknya penjualan, kita harus berpikir kalau orang beli roti dan besar kemungkinan dia beli susu, berarti kita akan bisa meletakkan roti berdekatan dengan susu. Karena sekalian jalan susu, sekalian roti gitu. Ya. Apakah ini berlaku hanya yang toko fisik? Enggak. Kalau punya e-commerce, Bapak Ibu bayangin nih e-commerce tuh. Mungkin ada rekomendasi atau bahkan ada satu item di Amazon yang langsung menyebutkan biasanya item ini dibeli sekalian dengan ini gitu. Dia langsung beri rekomendasi gitu. Ya kan? Jadi akhirnya terpancing. Sebenarnya dia hanya butuhnya ada roti aja tapi karena diberi rekomendasi oleh sistem otomatis beli sekalian dengan susu kayak gitu kan. Satu, pertama tuh menempati penempatan barang baik offline maupun online. Ya, online tentu dipasang di apa namanya tuh mungkin memajang foto-fotonya itu berdekatan gitu. Karena memancing orang beli bersamaan. Dari mana datanya? Dari sudah di riset sebelumnya nih dengan teknik market basket. Yang kedua itu untuk merancang campaign ya, merancang promo nih tentang dari yang sudah kita olah. Nah, misalnya nanti membundling ya, menggabungkan satu produk tertentu dengan produk apa gitu ya. Terus harganya lebih murah tetapi memancing penjualan lebih banyak gitu. Misalnya membeli roti bonus susu misalnya. Ya. Ya entah dengan seperti apa harganya ya. Dengan itu pasti lebih murah, tetapi akhirnya memacu orang semakin sering membeli. Jadi itu setelah ada pengolahan dengan market basket analysis, mana yang seberapa besar kemungkinan beli bersamaan. Next selanjutnya, nah nanti kita akan ada aturannya seperti ini nih, ada namanya support dan confident ya, roti, mentega dan susu. Ini blok sebelah kiri, ini roti mentega itu berarti satu paket ya. Jadi orang membeli roti dan mentega, lalu bagian yang kedua pasti dia akan membeli susu, kemungkinan membeli susu ya, bukan pasti ya. Dengan nilai support 40%, dengan nilai confident 50%. Apa artinya tuh? Dari angka 4 support 40% dan confident 50%. Nah, itu ada dua penjelasan di bawah itu Bapak Ibu ya. 50% dari transaksi yang memuat item dan mentega, item roti dan mentega, jadi satu langsung jadi ya, roti dan mentega, juga memuat susu, 50% transaksi. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi memuat ketiga item itu. Jadi sudut pandangnya, kalau kalimat pertama tadi, 50% transaksi memuat roti dan mentega juga memuat susu. Jadi lihat dari tiga item transaksi ini ya, yang roti dan mentega jadi satu pada susu. Sedangkan 40% sudut pandangnya adalah keseluruhan transaksi yang memuat ketiga item itu. Jadi nanti mungkin kalau dibalik, orang membeli susu, lalu juga akan membeli roti dan mentega, itu beda nih. Kalau penempatannya itu penyusunannya, peletakannya itu berbeda, akan berbeda juga nilainya. Ya, jadi kalau di sini artinya orang membeli roti dan mentega, ya 50% confident pasti dia juga membeli susu gitu. Itu tuh kalimat yang bawahnya juga bisa dikatakan seperti itu ya. Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% juga membeli susu. Aturannya cukup signifikan karena mewakili 40% dari transaksi yang ada.
Oke, nanti kita coba lagi, lihat lagi slide berikutnya. Latihan. Nah, ini rumus dasarnya Bapak Ibu. Ada kita tahu support dan confident ya. Jadi kalau kita buat A ke B ya, aturan A ke B, berarti kalau contoh tadi roti dan mentega itu A, B itu susu ya, gitu. Support bagaimana menghitungnya? Semua transaksi mengandung A dan B dibagi dengan semua transaksi. Kalau nilai confident, yang confident ya, dari aturan A ke B diperoleh dengan semua transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan semua transaksi yang mengandung A saja. Confident. Jadi ini pembilang dan penyebutnya, pembilangnya sama ya. Semua transaksi yang mengandung A dan B. Tapi yang penyebutnya, yang bawah ya, penyebutnya itu yang berbeda. Kalau yang support, penyebutnya ini dibagi semua transaksi. Kalau confident, semua transaksi yang mengandung A tadi. Nah, itu rumus. Mungkin kita ada contoh berikutnya. Next. Nah, contoh kasus. Nah, jadi ada berapa transaksi kita dapat dari data ini, Ibu Bapak? 10, Pak. 10. Betul, 10 transaksi. Lalu ada berapa item yang dibeli dari 10 transaksi ini? Ada 5 item, Pak. Oke, 5 ya, 5 betul. 5 jenis. 5 itu nanti namanya item set. Misalnya. Yaitu 5 contoh dari 10 transaksi. Jadi ingatnya 10 transaksi semuanya. Ada teh, gula, kopi, susu, roti. Jadi kita tinggal permainan ini aja ya, seolah-olah mencontreng-contreng aja nih. Kita pindahkan nih transaksi dari yang sebelah kiri menjadi dalam bentuk tabular. Nanti karena kita akan menghitung ya, Mas. Contohnya transaksi nomor 1 nih. Transaksi 1 susu, teh, gula. Berarti bagian susu kita kasih 1, teh 1, gula 1. Kopi karena nggak ada, roti nggak ada ya, kosong. Nah, kebayang ya sudah ya. Dihitunglah sampai ke 10 transaksi ini. Jadi kita akan melihat pola transaksinya seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kita memahami dulu definisinya. Beberapa pengertian. Ini ada item set. Ya. Jadi himpunan item set, himpunan item-item yang berada dalam himpunan item yang dijual. Jadi kita tadi sebut 5 ya. Apa saja? Ya tadi, dalam 10 transaksi ada 5 item yang dijual. Ini sebagai contoh aja ya. Teh, gula, kopi, susu, dan roti. Lalu ada istilah K item set. Itu item set yang berisi K item. Ya. Misalnya kalau teh dan gula berarti ya 2 item set. Anggotanya cuma 2 item. Kalau 3 item set ya teh, gula, roti, atau kopi, teh, gula, terserah ya. Yang penting anggotanya 3. Nah, ini nanti ada juga berikutnya frequent item set. Nah, apa itu frequent item set? Menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari minimum yang ditentukan. Frequent, yang item set yang sering, yang memiliki frekuensi munculnya lebih dari yang ditentukan. Dari mana kita menentukan minimum? Nanti dari kita mencoba-coba ya, memperkirakan atau mungkin ya kita anggap aja satu hipotesis tertentu masukin angkanya gitu. Nanti karena ada kemungkinan berubah-ubah juga pengujiannya nanti. Nah, lalu bagaimana penulisannya? FK ya. Jadi himpunan dari frekuensi K item set dilambangkan dengan FK. Ini definisi. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, ini Ibu Bapak, ini ada 2 tabel ya Bapak. Sebelah kiri ini tabel tentang kombinasi 2 item ya Bapak. Sebelah kanan adalah kombinasi 3 item. Nah ini kita main cuma 2 jenis ya. 5 kombinasi 2. Akan berapa Bapak Ibu 5 kombinasi 2? Dari mana 5? Kan kita punya 5 item set ya. 5 item set. Terus kombinasinya dengan 2. Karena kita ingin melihatnya 2 item set. Lalu berapa hasilnya? 10 juga ya. 10 ya.
5 kombinasi 2, 10 ya. Terus yang sebelah kanan ada 5 item set tapi dikombinasikan 3 gitu. Jadi kan kita seperti ini aja kan kita petakan semuanya. 5 kombinasi 2, 10. 5 kombinasi 3 juga 10. Nah, lalu berapa jumlahnya? Ya kita hitung nih Bapak Ibu nih. Nah, oke, sebelumnya kita banyak backs lagi nih, bolak-balik nih. Contoh kita nih, Angga nih, coba lihat. Teh dan gula nih, kombinasi teh dan gula. Ini ditulisnya 5 ya. Dari mana 5? Jadi kita balik ke slide sebelumnya, itu teh dan gula ya. Nah, teh dan gula itu kita lihat dari transaksi 1 sampai 10. Teh dan gula atau di bentuk tabular juga boleh nih. Ini ada berapa item, berapa transaksi yang menyebutkan teh dan gula nih. Nah, ini kan dari tabular kita mudah melihatnya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 10. Setuju ya? Ada 5 ya? Iya, Pak. Nah, kayak gitu hitungannya tuh. Ya, 5. Karena mudah bentuk tabular kan kita bisa memetakan lebih gampang. Next, yang kita lihat lagi deh berikutnya. Nah, itu juga caranya. Atau kita coba lagi nih yang susu dan roti deh. Susu dan roti 3 di situ. Susu dan roti, lihat lagi transaksinya. Susu dan roti. Susu dan roti berarti transaksi nomor 4. Nah, yang ditabular aja nih yang enak itu. 4, 5, 9 ya. 4, 5, 9. Berarti ada 3 kan? 3, Pak. Ya, seperti itu. Next. Berikutnya, nah artinya ini kita menghitung jumlah. Begitu juga yang kombinasi 5 kombinasi 3, Ibu Pak ya. Jadi yang teh, gula, kopi itu berapa jumlahnya? Ini yang paling banyak gula, susu, kopi 2 ya. Jadi yang nggak ada ya 0, 0, 0, 0 gitu. Ya. Lalu kita akan tahu nih. Belum, masih yang slide ini. Yang bawah ini. Jika minimum ya apa namanya frekuensi yang kita pilih adalah 2, maka artinya Bapak Ibu, kita potong dari jumlah 5 kombinasi 2 dan 5 kombinasi 3, atau calon 2 item set dengan calon 3 item set, sesuai dengan 2-nya nih. Mana yang sama dengan 2 ya, itu 2 ke atas. Yang 1 kita potong nih, 1 nggak usah ambil. Jadi contoh di sini kita hanya mengambil yang untuk 2 item set ya. Berarti ya, tentu jumlahnya yang 5, 3, 4, 2, 1, 2, 3, dan 3 ya. Yang 1 nggak ada. Teh dan gula masuk ya. Masuk. Gula dan kopi masuk ya. Karena jumlah 3. Gula dan susu 4. Gula dan roti 2. Dan seterusnya. Lalu, dengan basis yang sama minimum adalah frekuensi 2. Yang 3, calon 3 item set. Berarti milih yang 3 ke atas. Ini sebenarnya cuma yang 3 cuma 1 aja nih. Berarti gula, susu, dan kopi. Jadi kita ada istilah F2, frekuen untuk 2 item set anggotanya ini, frekuen untuk 3 item set adalah cuma 1 ini anggotanya. Nah, oke, next lagi, next dulu. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai confident dan nilai support lagi? Jadi kita lihat baca lagi nih, confident rumusnya apa Bapak Ibu? Oke lah, saya cepetin aja ya. Nilai confident adalah oke, nih bawah ya. Semua transaksi dari A ke B, semua transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan semua transaksi yang mengandung A ya, bagian A-nya. A dan B dan mengandung dibagi dengan yang mengandung A. Next lagi. Oke. Nah, kita punya aturan. Jika membeli gula dan susu, maka membeli kopi. Iya. Berarti kita melihat gula dan susu 1 sebagai A ya, kopi B, A ke B. Berarti jumlah transaksi yang beli gula dan susu berapa? Dibagi dengan transaksi yang gula, susu, kopi. Dengan transaksi gula, susu, dan kopi. Coba dilihat lagi. Ya, ini kita breakdown lagi ke belakang tadi ya.
Apa tadi ya rumusnya? Rumusnya ya AB. Cuma tadi angka-angkanya tadi ya. Nah, kan ini kalau ketemu langsung ya menjelaskannya. Bukan yang aturan yang kita buat tadi itu. Jika dia membuat next terakhir, kita ngitung nih. Dari mana angka 2/4 atau 50% ya? Untuk aturan membeli gula dan susu, maka akan membeli kopi. Berarti aturannya, rumusnya, jumlah semua transaksi yang mengandung gula, susu, dan kopi dibagi dengan yang transaksi mengandung gula dan susu aja ya, kan A. A ya. Coba dilihat lagi. Gula, susu, kopi ya. Gula, susu, kopi. Baik lagi ke data yang sebelumnya. Ya. Gula dan susu. Gula, susu, kopi berapa? Tiga-tiganya berapa? Ada berapa? Gula susu kopi 2. 2 ya, Nomor betul ya? 8 ya. Nomor 7 dan 8. gula susu ke 7, 8, 2 kan? Berarti 2 dibanding dengan semua transaksi yang mengandung gula dan susu. Gula dan susu 4. nomor 1, nomor 5, nomor 7, nomor 8 ya. Setuju? Gula dan Ya, Pak. susu. Ya. Oke. Balik lagi ke sana. Slide hasilnya berarti kita ketahuan nilai confidennya 2/4, artinya 50%. Coba Angga ke slide yang terakhir tadi Angga. Oke. Nah, 2/4 nilai confident 50%. Begitu juga yang ini nih, gula kopi, maka akan beli susu. Nah, kita akan menghitung nih confident. A ke B berarti jumlah gula, kopi, susu kan tadi 2 ya, sama ya, kayaknya angkanya sama nih. Gula, kopi, susu. Ini yang nomor 3 juga kopi, susu, dan beli gula. Sama-sama berarti pembilangnya sama, pembilang bagi penyebut ya. Tapi penyebutnya berbeda. Ya, ini sama-sama 2 di atas kan karena kebetulan 3 aturan ini gula, kopi, dan susu ya. Berarti 2 depannya 2, pembaginya yang nomor 1 itu 4, yang nomor 2 dan 3 belum 3 ya. Ya, jadi kita akan melihat angka confident aturan 1 dari 50%, aturan 2 60,67, aturan ketiga 66,7%. Calon aturan. Jika ini ada berikutnya, jika ditetapkan nilai confident minimal 60%, dari mana 60%? Ini kita memang menguji nih. Mungkin kita bisa mencoba 55% misalnya katakanlah. Nah, anggap aja kita sudah menghitung yang terbaik itu 60% ya. Maka aturan yang bisa terbentuk adalah yang memenuhi ini. Confident di atas 60%, berarti aturan nomor 2 dan aturan nomor 3. Nah, ini menghitung sederhana sebenarnya kayak Excel ya. Next slide-nya coba. Nah, ini kita mirip sama saat tadi, tapi aturannya berbeda nih. Aturannya berbeda nih. Berarti ini cuma 2 nih, beli teh dan gula, beli teh dan kopi dan seterusnya ya. Nah, ini akan bisa dihitung supportnya berapa, confident-nya berapa, lalu dihitung support kali confident, dihitung semuanya, lalu dicari yang paling tinggi kan. Nah, yang paling tinggi itulah yang akhirnya menjadi rekomendasi market basket analysis gitu. Urutan rekomendasi. Nah, ini nggak ada contohnya nih, kan belum dikerjakan lah Bapak Ibu ya. Nggak sempat nih, waktu kita juga mau habis. Tapi nggak apa, next berikutnya. Boleh contohin yang nomor 1-nya dulu Pak. Yang Oke, ini kan sama juga ya. Oke. Sama kayak tadi. Baik, satu lagi, satu soal ya. Atau kita buktikan nomor 1. Iya Pak, Oke. nomor 1 aja Pak. Nomor 1 nih, susu, teh, gula. Item yang dibeli ini kan sebelah kiri satu tabel yang kecil ini semua transaksi. Berapa nilai support dan nilai confident? Rumus support dulu nih Bapak Ibu. Support adalah, ini kita aturannya teh. Jika membeli teh, maka membeli gula. Berarti semua transaksi yang mengandung teh dan gula, ada berapa buah? Teh dan gula. 5 ya.
5 ya. Lima, Pak. Iya, Pak. 5. Confident berarti semua. Oh ya, 5 terus dibagi dengan yang teh dan gula juga. Semua transaksi ada berapa? 10 ya? 10, Semua Pak. transaksi ada 10 kan? Ya. Berarti 5/10 supportnya nih. Berarti transaksinya transaksi keseluruhan ya Pak, bukan transaksi dari Ya, item set itu. enggak. Terus Pak, cara kita Kalau menentukan menghitung support, Transaksi A dan B ya, Pak. Tadi di ya, rumusnya jumlah transaksi yang mengandung per jumlah transaksi yang mengandung keduanya gitu. kan kita support nih. Support kan tadi total transaksi yang mengandung A dan B. Teh dan gula tadi ada 5 ya. Dibagi dengan semua transaksi. Semua transaksi ada 10 kan? Semua transaksinya. Jadi 5/10 supportnya. 5/10. Oke, 5/10. Confident-nya, nah ini yang beda nih. Confident, teh dan gula 5 ya. Iya. Terus yang mengandung teh, ada berapa yang mengandung teh teh? saja ya, Pak. Iya. Ini yang sebelah kiri ya, kita lihat dalam bentuk tabular nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 5/5 ya. Iya. Ya. Berarti 5/5. Support kali confident 5/10 0,5 kali 5/5 1. Berarti support kali confident 0,5. Gitu ya. Iya, Pak. Begitu Pak, seterusnya ke bawah. Pak, confidence-nya Nanti teh doang Pak. kenapa confident-nya? Confidence-nya teh aja, aturannya ada teh sama gula. Itu gimana caranya? Ya ini kan A ke B. Jika membeli teh, tehnya sebagai A, maka membeli B gulanya sebagai B. Nah, Oh, jadi confidence nggak di rumusnya item confident susu kan lagi ya Pak? enggak. Confident kan mungkin rumus apa namanya pembilang ya yang di atas tuh ya, penyebut pembilang. Itu sama ya. Pembilang, Nah, kan Pak. atasnya Ini sama kan nih. ada dua Pembilang mengandung ya, A dan pembilang B. ya, pembilangnya sama ya. Ya, penyebutnya Penyebutnya A saja. berbeda. Nah, penyebutnya yang confident adalah yang mengandung A saja. Kalau support pembilangnya ini Kebalik. penyebutnya adalah Baik Pak, terima kasih. semua transaksi ya. Nah, sepakat nggak? Setuju ya? Jadi support adalah nomor 1, transaksi 1, 5/10, confident-nya 5/5. 0,5 kali 1, 0,5. Dihitung sampai bawah gitu. Ya. Nanti ketemu, kita udah hitung nih. Yang paling tinggi memang itu ternyata 0,5. Yang bawah-bawahnya 0,25, 0,0125, 0,8 gitu. Artinya setelah ketemu yang paling besar, berarti itulah rekomendasi kita untuk bagi si pemilik toko bisa membuat campaign ya, membeli teh, membeli gula, atau diletakkan secara tepat karena dia paling besar nih support dan confident-nya. Ya, dia diletakkan berdekatan agar orang bisa membeli lebih sering atau memberikan campaign tadi apa namanya promo, memberi teh dan gula maka lebih ada diskon dengan harapan kalkulasi berikutnya pembeliannya lebih akan meningkat gitu kan. Karena kita ketahuan nggak asal nebak nih, saya bikin bundling nih teh dan roti gitu ya, nggak nyambung ya, misalnya kan datanya nggak ada data itu, nggak mengolah data namanya. Oke, ini udah lewat Bapak Ibu ya 3/4 jadi ya. bundle offer yang di media yang di e-commerce itu ada ada perhitungan seperti ini sebenarnya Pak ya? Ada Bu, ada hitungannya. Ada semuanya. Tidak asal aja tuh. Itu promo mungkin launching baru ada unsur launching barunya ya, tetapi ada dihitung, pasti ada dihitungnya tuh Bu. Nah, ini yang kita minta Bapak Ibu ya,
itulah diselesaikan PR ini, tapi ada artikel ya Bapak Ibu ya, 2 artikel tentang market basket analysis ya, dilanjutkan kelompok 3 dan 4 ya. Bapak Ibu dibedah, dikaji, didiskusikan. Pak, review kayak tadi lagi, Pak, yang Iya, artikel berikutnya. iya, review seperti tadi, tapi yang melanjutkan kelompok 3 dan 4. Ya. Kayaknya itu ya 2 topik aja kita bisa kerjakan ya. Nggak ada yang ini lagi. Tapi kalau sempat besok, walaupun nggak jadi tugas, tapi saya akan memberikan yang RFM analisis. RFM udah ya? Udah, Pak. RFM udah, Pak. Udah, Pak. Binari yang baru Udah. setengah, Pak. RFM. Ya, ini ya Bapak Ibu ya udah lewat dari jamnya. Bapak Ibu jadi kelompok 3 dan 4 ya kita minta ya kesediaan untuk pertemuan berikutnya menyiapkan presentasi, gantian kelompok 1 dan 2 menanggapi. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi kita lebih asik nih berdiskusi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya terakhir. Saya tidak ingin Bapak Ibu ada kelas lagi habis ini ya, online, sehingga disiapkan oleh kampus untuk Bapak Ibu hadir semua. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat dan jadi inspirasi ya buat kita semua. Saya akhiri. Ya, pertanyaan disimpan dulu ya, tapi kalau mau chatting mau apa boleh aja ya. Boleh Pak. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.